bom oleh sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki merupakan bentuk kekalahan telak yang dialami Jepang. Kekalahan Jepang pada peristiwa pengeboman tersebut mengakibatkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1900. Golongan tua mengenai pelaksanaan proklamasi berpendapat bahwa proklamasi harus melalui sidang PPKI. Golongan muda berpendapat bahwa proklamasi dilaksanakan secepat mungkin tanpa sidang PPKI. Bendera merah putih yang telah dijahit oleh Fatmawati pada malam harinya akan dikibarkan dalam upacara kemerdekaan Indonesia tersebut. Tepat pada pukul 10 pagi, Ir Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kemudian dilakukan pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Rapat raksasa yang diselenggarakan pada tanggal 19 September 1945 dan dihadiri oleh ribuan massa sama sekali tidak takut atas pencegatan dan penjagaan ketat tentara Jepang dengan persenjataan lengkap. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kabinet yang dibentuk pertama kali pada masa demokrasi liberal adalah Kabinet Natsir. Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Natsir. Presiden Soekarno kemudian menunjuk Sidik Jojo Soekarto dan Sukiman Wijosoenjojo sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi dari Marsudi dan PNI. Presiden Soekarno menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur dan berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo, sehingga bernama Kabinet Wilopo. Perancang nasional bergerak dalam bidang pembangunan dan bertugas untuk menilai penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan pemerintah serta menyusun rancangan undang-undang pembangunan nasional. Keadaan ekonomi Indonesia terpuruk pada masa demokrasi terpimpin dengan adanya inflasi yang sangat tinggi. Mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 yang mulai berlaku tanggal 25 Agustus 1959. Dan ini dikeluarkan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar. Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Orde Baru berorientasi kepada penyelamatan ekonomi nasional. Tersebut dilakukan karena terjadi inflasi yang cukup tinggi karena kenaikan harga pada awal tahun 1966. Mengadakan operasi pajak, membendung laju inflasi, memulihkan kemampuan berproduksi. Masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Dalam himpunan TAP MPR tahun 1993, di bidang pendidikan, fasilitas pendidikan dasar sudah makin merata. Visi ini merupakan landasan kuat menuju pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di tahun-tahun yang akan datang. Masa reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru.
Masa reformasi dimulai pada tanggal 21 Mei 1988 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan peri kehidupan lama dengan peri kehidupan baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan.